Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa di subscribe yang banyak. Dan jangan lupa like-nya dan nyalakan loncengnya. Makasih. Assalamualaikum. Oh, gede teh. Dimulai dari ini. Ini namanya siapa? Yang ini? Itu namanya cemong. Oh, Karena cemong. mukanya hitam-hitam. Hitam putih. Kalau yang sebelahnya? Yang gendut namanya junior. Junior. Nah, Kalau yang ini? itu namanya cantik. Oh, cantik, pantas saya mau kulitnya Karena cantik. cewek satu-satunya. Oh, ada Ini bapaknya Coki. Coki. Kalau itu? Nah, yang paling ke depan tuh namanya Oci. Oci. Yang Oci, Ciko. Yang di ujung, oh ada, oh iya kecil ya. yang Oh di iya. ujung namanya Iboy. Oh ibu. Nah, satu lagi yang belang 3. Mana? Itu. Nih sebelah sini. Oh, nih. kelihatan. Nah, itu namanya Queenie. Oh, ini Betina. 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 Berarti yang betina 2. 2. Oh. 2 yang ini juga betina nih yang si Oci. Hai. Hari ini kontennya agak sedikit serius mengenai, mungkin kalau yang di luar sana mungkin sudah banyak informasi mengenai penyayang binatang kucing. Nah, di samping saya ini beliau ini sangat sekali suka dengan kucing. Mungkin kita bisa sharing atau kita bisa tanya-tanya mungkin mengenai kucing yang selama ini belum kita tahu. Yang di sebelah saya ini namanya adalah Yani. Ini adalah Mamah Rafa, temennya dari anak saya. Mungkin kita akan bertanya-tanya dari hal yang kecil sampai hal yang meluas, melebar. Kita langsung saja ya, kita mulai. Maaf ya mengganggu waktunya. Oke, nggak apa-apa. Kalau boleh tahu, suka dari kucing itu semenjak kapan ya? Dari para kucing secara global baru sekarang ini, belum lama lah, sekitar 3 tahun ke belakang. 3 tahun apa enggak? 5 tahun lah, 5 tahun ke belakang pertama kali punya kucing. Yang namanya siapa itu? Yang namanya pertama dulu Comot, cuman udah mati indukannya. Karena dia sakit waktu itu, kena virus pas udah melahirkan, jadi imunnya mungkin lagi turun. Iya. Pas virus lagi merajalela, ya dia kena, ya mungkin nggak kuat, ya mati gitu. Kalau yang kedua bapaknya yang namanya Coki, yang tadi yang hitam, yang paling bawah di kandang, itu bapaknya itu. Oh, berarti itu Coki sudah old ya? Udah, makanya bulunya juga agak sedikit, ya udah kurang bagus lah. Emang dia juga dari kecil emang sering sakit-sakitan juga sih. Jadi kalau orang Sunda bilang mah ririwin. Oh iya. Gitu. Kalau misalnya memelihara kucing ini berarti biayanya ya? Wah, kalau kata orang Sunda mah apa tuh, bahasa Sundanya apa, susah gampang itu apa sih ya, gitulah pokoknya. Itu apa namanya tuh? Ya pokoknya gitu deh. Jadi Lah itu. lumayan lah merogoh koceknya lumayan, terutama kalau dia udah sakit. Nah, itu yang membutuhkan biaya yang cukup besar gitu. Karena kucing saya juga dulu pernah kena virus ya, bahasa kedokteran kucing itu sangat susah lah kalau untuk diomongkan secara orang-orang awam gitu kan. Berarti sekarang total kucingnya ada berapa? Sekarang total kucing ada 8. Kalau dulu ada sekitar 15 ekor. 15 ekor sebagian udah ada yang adopsi, saya kasih ke orang, dan sebagiannya lagi ada yang mati karena virus tadi. Oh iya. Karena virus itu mau sedikit mematikan juga, kalau imun tubuh kucing itu nggak bagus gitu. Oh gitu. Terus kalau untuk dari biaya makan untuk misalnya 1 bulan itu bisa menghabiskan berapa
kilo? Kalau untuk 8 ekor kucing saat ini sekitar 1 jutaan kali ya, kurang lebih ya untuk makan. Untuk biayanya. Untuk biaya makannya aja itu di luar dari vitamin, di luar dari apa sih? Biaya dia sakit atau ke apa dokter gitu. gitu ya. Pokoknya rutin setiap bulannya ya kurang lebih 1 juta lah kalau untuk 8 ekor kucing gitu. Untuk biaya makannya Untuk biaya ya. makan Termasuk dan pasir, mungkin untuk pasir. Ya, pasirnya. Karena ya. juga kan saya juga pakai pasir yang langsung jadi batu itu loh, yang pasir wangi gitu, nggak pasir biasa gitu. Oh, jadi itu nanti kalau yang pasir bedanya apa antara pasir biasa dengan pasir ya, maksudnya Pak ada kan yang dari batu-batu tuh yang gede gitu. Yang mungkin apakah bedanya apa kan kalau kita misalnya ada yang di luaran sana mungkin baru memelihara kucing, dia belum tahu misalnya membeli pasir di pet shop, mungkin bisa sedikit membeli kalau pasir biasa itu kalau kucing buang air kecil atau buang air besar dia mengendap ke bawah, basah di bawahnya, itu yang biasa. Kalau misalnya kita pakai pasir yang wangi, kalau kucing itu pipis dia bakal menjadi batu dan kita nggak sulit untuk ngebersihinnya gitu. Jadi kan kalau pasir-pasir biasa kebanyakan orang kan dicuci gitu kan, apa ini, kalau ini enggak. Jadi dia setelah dia membatu ya kita tinggal ambil yang bentuk batuan yang beku itu, kita langsung buang, dan lagi baunya pun nggak terlalu menyengat seperti pasir-pasir biasa pada umumnya. Oh, jadi tidak berbau ya? Tidak terlalu berbau karena dia disebut pasir wangi. Emang pasirnya itu wangi gitu. Gitu ya. Terus kalau misalnya sakit itu tadi ke dokter, bisa kayak misalnya kalau ketahuannya ketika sakit misalnya gini ada jamur dan lain sebagainya itu bisa ketahuan. Bisa. Kalau kita selalu memperhatikan kucing kita, dan lagi kalau kucing kita misalnya lepas di dalam rumah, kita bisa melihat perilaku kucing itu seperti apa. Yang biasa kucing itu kalau dia sehat bulunya itu mengkilat. Kalau misalnya dia sehat dia lincah ke sana ke sini bermain dan tidurnya pun tidak gelisah. Kalau ketika dia sakit kita tahu reaksi kucing sakit itu seperti apa. Pertama, dia murung. Yang kedua, dia selalu suka sembunyi di tempat yang kucing lain atau orang nggak mau mengganggu dia gitu. Dan yang ketiga, makannya pun mungkin dia menyendiri ya, lebih tepatnya begitu. Terus makannya juga dia nggak nafsu makan. Sama dia kayak manusia kayak manusia lah, nggak jauh gitu sifatnya. Kalau untuk mandinya? Kalau mandi, kalau saya sih karena kucing itu cenderung tidak menyukai air. Jadi kan dia udah mandi sendiri itu dengan nge-grooming bulunya sendiri. Sebetulnya gitu. kucing itu kalau menurut saya pribadi nggak baik terlalu sering dimandikan. Oh gitu. Walaupun kecuali dia banyak kutu atau ada jamur atau gitu, emang itu harus dimandikan gitu. Tapi selagi bulunya masih sehat, kelihatan bersih dan tidak berbau amis bulunya itu, dia bisa nge-grooming sendiri kalau kucing sehat. Karena kucing itu cenderung tidak suka air. Kalau saya sih paling sering saya memandikan kucing itu ya sekitar 2 bulan sekali itu. Karena kalau misalnya udah benar-benar kotor atau berkutu baru saya mandikan. Kalau enggak, karena kasihan juga gitu. Karena kucing emang benar-benar binatang yang nggak suka air. Oh gitu. Terus kalau untuk dari makanannya nih, kan suka ada, kalau misalnya kucing, setahu saya gitu ya, kalau kucing-kucing di kampung kan kadang dikasih pindang, dikasih nasi, kayak gitu. Kalau misalnya kucing, apakah misalnya kayak Anggora, Persia dan lain sebagainya, apakah makanannya harus khusus kah, atau kayak misalnya kucing rumahan juga pemberi makannya juga sama atau berbeda gitu? Kalau sebetulnya kalau kucing itu tidak baik yang namanya diberi nasi, karena nasi itu mengandung karbohidrat. Sedangkan kucing lebih menyukai seperti ikan atau apa gitu. Dia nggak boleh kalau nasi, karena kalau udah dikasih nasi akan timbul sesuatu penyakit. Ya saya juga kurang paham ya, kalau itu hanya dokter hewan yang bisa menjelaskan gitu kan. Kalau yang saya tahu, kadang-kadang saya juga baca-baca di internet gitu tentang makanan kucing. Ternyata kucing ini lebih baik dikasih seperti makanan-makanan khusus kucing gitu kan. Ya merek-merek tertentu emang ada yang mahal, ada yang sedang, ada yang murah gitu kan. Kalau saya pribadi, saya nggak terlalu memanjakan kucing dengan makanan-makanan dia yang mahal, enggak gitu, karena lumayan lah merogoh koceknya juga lumayan gitu kan. Kalau bagi kucing orang-orang yang memiliki kucing hebat, mungkin mereka juga ada makanan khususnya apa gitu. Kalau saya pribadi yang kayak kan dikasih apa sih itu kayak
dikasih permen tapi bukan Oh, yang itu kayak apa saset snack? apa itu. Itu iya. snack. Oh, Itu saya juga sering kasih juga. Itu snack itu namanya. Snack itu untuk dia, misalnya dia merasa bosan dengan makanan kering dia gitu kan. Saya kasih snack gitu. itu untuk menimbulkan nafsu makannya lagi gitu. Jadi kadang-kadang juga membedakan antara kucing, maksudnya kucing liar dengan kucing rumahan itu dengan kita memberi makan ya. Kalau misalnya kita memberi makannya dengan nasi, dia kadang menolak gitu. Betul begitu ya, kadang Kalau kucing rumah emang karena kita dari awal dia lahir, dari awal kita adopsi, karena kita udah langsung kasih makanan dia gitu, makanan kucing yang secara umum kita kasih ke kucing gitu. Jadi setelah kita kasih nasi, mereka akan menolak. Tapi kalau misalnya kucing itu emang hobinya memakan hobinya makan apa aja, kadang dia mau juga. Cuman setelah dibaca-baca nasi itu nggak baik untuk kucing, jadi saya belum pernah sekalipun ngasih kucing. Karena saya pernah ada kucing datang ke rumah, saya kasih nasi, dia nggak mau. Iya, karena mungkin dia udah terbiasa makan makanan kucing itu. Betul, mungkin karena itu habit tadi ya, karena kebiasaan. Terus kalau misalnya untuk dari anggota keluarga gitu, mungkin dari suami, anak atau kakek, sama nggak semuanya juga kucing lovers gitu? Kalau dibilang kucing lovers doang sih standar ya, nggak terlalu kalau yang lain-lainnya gitu. Tapi anti juga enggak gitu. Jadi hanya mengikuti saja. Mungkin tapi yang lebih cenderung paling suka ya saya. Udah lovers banget lah banget gitu. Pokoknya ketemu kucing dimanapun gitu. Kalau misalnya kebetulan saya bawa makanan atau apa, atau kebetulan ada tukang dagang, ada yang jual ikan atau apa untuk kucing liar, saya pasti kasih gitu. Karena saya merasa ada cerita lucu nggak mengenai kucing? Aduh, cerita lucu apa ya? Ada. Saya kalau inget ke situ saya selalu tertawa. Gini ceritanya. Saya pulang dari pasar, ceritanya saya belikan tongkol. Nah, oke lah, singkat cerita tongkol itu udah dibersihkan sama tukang dagangnya, udah saya bayar. Terus saya beralih ke supermarket. Saya gantunglah belanjaan saya di atas motor gitu. Setelah saya gantung, saya santai dengan masuk belanja gitu, belanja dengan berbagai macam. Setelah saya sedang melihat-lihat barang yang akan saya beli, tiba-tiba lewatlah seekor induk kucing. Ini kucing lucu gitu, sepertinya sedang menyusui gitu kan. Kucing itu lewat dengan membawa ikan tongkol basah. Saya bilang, aduh Masya Allah, kata saya, ini kucing dapat tongkol basah, dapat rezeki banget gitu, kata saya gitu kan. Ya udahlah, singkat cerita saya udah nih, ternyata si tongkol itu dikasihkan ke anaknya. Oh, buat anaknya, alhamdulillah gitu kan. Kasihan, memang mungkin anaknya juga kelaparan, ada kelihatan kurus banget gitu kan. Udahlah, singkat cerita saya selesai belanja, saya bayar di kasir. Tukang parkir teriak-teriak sama saya, Bu, katanya. Kenapa Pak? Katanya dia sambil karena tukang parkir itu nggak bisa ngomong, dia melambai-lambai sambil menunjuk-nunjuk kantong belanjaan saya gitu kan. Pas saya lihat, ternyata kantong belanja saya itu sudah bolong. Bolong itu ternyata ikan tongkol saya sudah setengah habis. Jadi yang dicolong itu? Ternyata kucing itu ngambilnya dari kantong plastik saya. Saya pengen ketawa, tapi saya nggak bisa marah. Cuma yang saya itu mungkin udah rezekinya dia kali ya. Jadi yang bisa diambil kesimpulan. Karena saya cinta kucing, saya nggak marah. Si induk kucing ternyata balik lagi dengan melihat muka saya, mungkin merasa dia berdosa atau dia minta izin bagaimana, saya nggak tahu. Akhirnya saya sepanjang jalan tertawa mengingat kejadian seperti itu. Makanya saya, ya Allah, kata saya. Berarti rezekinya kucing. Rezekinya kucing itu setengah dari satu ekor tongkol besar sudah habis. Dan akhirnya saya kembali ke pasar untuk beli satu ekor lagi. Itu pengalaman yang benar-benar saya benar-benar kalau selalu teringat ke situ pasti saya tertawa sendiri. Benar ya, segala sesuatu kalau misalnya memang itu bukan rezeki kita. Betul. Ya makanya mungkin kalau kita selalu keluar melihat ada kucing liar atau mereka menyambangi rumah kita teriak-teriak, itu jangan diusir, kasihan. Karena kucing itu datang
dia meminta rezeki kepada kita, berarti rezeki dia ada di kita, dan Allah akan selalu menggantikan dengan berlipat-lipat biasanya. Itu yang saya rasakan gitu kan, karena saya sering juga gitu setiap hari. Kadang-kadang kucing liar itu nggak selalu datang ke rumah. Kalau misalnya rezeki dia nggak ada di rumah kita, dia nggak akan datang. Mohon maaf, saya suka ngusir. Nah lo. Ya, kalau yang alergi bulu kucing mungkin kali ya. Iya, betul. Bukan yang nggak suka, mungkin ada juga seperti itu. Ada juga yang nggak suka. Tapi buat yang nggak suka, kalau emang nggak suka sama kucing, jangan sampai diperlakukan dengan kasar ataupun sampai menendangnya. Enggak, atau kalau saya menyiramnya. cuma ngusir aja gitu. karena kalau dekat-dekat itu suka bersin. betul. Ya, ada yang seperti itu, emang ada. Terus kalau untuk ini kan kucingnya berarti udah banyak ya? Banyak. Ada 8 ekor. Bisa tahu misalnya kucing itu udah musim kawin. Itu dilihatnya dari apanya? Dari gelagat kucing. Oh gitu. Biasanya kalau kucing gelagatnya akan kawin, kalau si jantan biasa suka guling-guling sambil mengeluarkan suara-suara yang khas lah ya. Kalau yang betinanya pun seperti itu, dia selalu berguling, terus kalau enggak dia sambil mungkin kayak cari perhatian gitu. Iya, kayak cari perhatian jantan gimana sih gitu. Itu udah jelas sekali dia pengen kawin, itu udah waktunya gitu, udah waktunya mereka tuh kawin. Tapi ada nggak misalnya kayak misalnya betina itu, misalnya nih jantannya udah udah pengen kawin, tapi si betinanya ini tidak tertarik, itu ada. Kalau misalnya seperti kucing betina yang udah dikebiri ya, udah di steril, udah diangkat rahimnya. Karena kalau kucing betina itu kalau dia pengen kawin, dia mengeluarkan bau khas untuk si jantan dan memancing si jantan untuk kawin dengan dia. Gitu. Tapi kalau kucing betina nggak birahi, dia nggak akan mengeluarkan bau khas ataupun perhatian-perhatian ke jantan, itu nggak akan ada. Makanya si jantan pun segimana dia mau kawin, kalau misalnya si betinanya nggak ada mengeluarkan bau atau misalnya nggak mencari perhatian dia nggak akan mendekati. Oh gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe yang banyak, nyalakan loncengnya, dan like. Assalamualaikum, bye.